Oke, balik lagi Painters. Di video kali ini gue pengen berbagi tips dan pengalaman tentang tutorial pengecatan yang benar. Oke Painters, nah kalau untuk masalah pengecatan, di video ini gue pengen kasih tips dan pengalaman ya tentang pengecatan, terutama pengecatan yang benar. Nah sebenarnya gini, kalau untuk pengecatan yang benar kita ada tiga alasan ya. Jadi kalau misalkan tiga alasan itu, misalkan begini, alasan mengapa hasil pengecatan yang lebih baik mulai dengan sealer atau cat dasar ya. Jadi mungkin painters di rumah tahu ya arti dari sealer atau cat dasar dan tahu pentingnya sealer dan cat dasar, karena ini adalah elemen paling penting dari setiap pengecatan ya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih umur acian ya. Kita harus tahu tuh umur acian dari temboknya tersebut untuk menghasilkan proses pengecatan yang benarnya. Nah kalau untuk dalam dunia pengecatan sih sebenarnya pentingnya cat sealer itu ya sangat penting ya, terutama kalau dari spesifikasinya sendiri ya. Kalau mau apapun brandnya untuk pengecatan, untuk sealernya, untuk top coatnya, kita biasakan gini ya. Kalau bikin kita bagi pengalaman aja painters ya, untuk mudah-mudahan bisa painters di rumah bisa praktekkan di proyekannya. Jadi biasanya gini, 30 banding 70% ya, 30% banding 70%. Biasanya kalau untuk 30% itu hanya cat akhir, tapi elemen yang paling terpenting adalah di 70%-nya itu cat dasar. Karena 70% itu apa ya namanya ya, kalau di bahasa paintersnya itu adalah 70%-nya itu cat dasar atau sealer ya, itu sangat mempengaruhi hasil akhir. Jadi kalau misalkan ada painters di rumah atau painters lagi ada proyekan pengecatan atau pembangunan proyek rumah atau hotel atau sekolah, biasanya yang diutamakan itu tadi yang saya bilang, 70% itu adalah cat dasar, karena cat dasar mempengaruhi hasil akhir. Terus gini, seandainya kalau misalkan cat dasar kita nggak pakai ya, terus langsung kita top coat, pasti terjadi masalah, karena dari 70% itu banyak ya, 7% itu sangat berpengaruhi terhadap hasil akhir. Nah yang kedua adalah kita menginvestasikan sekarang atau keuntungan di masa yang akan datang. Jadi kalau misalkan bahasanya menginvestasikan itu gini, kita udah ngomong beli rumah mahal ya, bangun rumah mahal. Kalau untuk hasil pengecatan yang kurang maksimal kan jadi sia-sia, karena investnya itu seperti itu. Kalau kita menghasilkan sesuatunya sesuai dengan keinginan kita dampaknya akan jauh kan. Untuk jangka panjangnya juga luar biasa, terutama dalam dua pengecat. Kalau temboknya treatmentnya sudah bagus, kita jamin pasti painters pengecatannya tidak akan dikomplain sama customernya ataupun dikomplain dengan pemilik rumahnya ya, terutama dari segi step-step awalnya. Jadi kita harus tahu masa umur acia 1-28 hari painters. Yang kedua, untuk pemakaian sealernya sebanyak 70% dari 100% yang dibutuhkan untuk hasil pengecatan yang benar dan baik, 30%-nya untuk hasil akhir gitu. Itu untuk bakal pengecatan luar dan dalam, treatmentnya sama gitu. Yang ketiga adalah dinding yang sehat itu berarti mempengaruhi kerja Anda. Jadi gini, kenapa sih dinding rumah kita harus sehat? Kenapa sih dinding rumah kita pas hasil pengecatannya itu harus maksimal? Karena mempengaruhi aura kita, mempengaruhi perihal kepribadian kita juga. Jadi kalau kayak misalkan tukangnya atau yang ngerjain atau painters lagi ngerjain suatu bangunan itu, kalau hasilnya maksimal, membawa aura yang baik juga untuk bakal pemilik rumahnya pas lagi penempatan ya. Karena benar-benar mempengaruhi sekali gitu painters. Terus yang keempat adalah perhitungan antara sealer dan top coat ya. Jadi top coat itu biasanya cat akhir saat setelah pengecatan, yaitu ada sealer, ada top coat. Nah tadi yang udah dijelasin saya tadi, jadi kalau top coatnya itu biasanya kecenderungan dari 100% kontribusinya hanya 30%, tapi kalau sealer itu kontribusinya 70% untuk menghasilkan cat atau hasil pengecatannya yang benar ya gitu. Oke, painters, dari penjelasan yang tadi, kalau misalkan painters punya pengalaman dan tips juga, boleh painters semua yang ada di rumah kasih komen di channel ini ataupun di video ini, ntar kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan
selingkupan tentang cara pengecatan atau tutorial pengecatan yang benar dan baik gitu. Kalau untuk bakal tutorial, ntar kita next konten atau next video lagi saya akan bikin cara tutorial cara pengecatan tembok yang benar dan baik, terutama dari pemilihan item untuk peralatan ya, misalkan kayak kuas, kayak bakcat ataupun roll catnya, terus masa dindingnya tuh harus seperti apa untuk menghasilkan cat ini. Oke, segitu aja mungkin penjelasan dari gua perihal tutorial pengecatan yang benar seperti apa. Tetap ikutin terus video-video bermanfaat atau video-video sharing dari gua tentang dunia pengecatan. Jangan lupa like and comment and subscribe di video ini ya, terus tonton, jangan skip ya untuk masalah tutorial seperti ini ataupun tutorial ilmu gua ngasih pengalaman. Oke, thank you mentors.